Selamat malam sahabat Mentari. Hari ini saya mau mengambil gambar di depan salib kasih. Kami ada di pinggir jalan. Salib kasih sudah ditutup oleh karena kebijakan pemerintah social distancing. Maka semua tempat wisata di Tapanuli ini ditutup, termasuk salib kasih. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk merenungkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang dalam kebiasaan kita di momen Paskah atau Jumat Agung kita akan merayakan atau melaksanakan perjamuan kudus. Namun bagaimana kita memaknai perjamuan kudus di era COVID-19 sekarang? Apakah kita melaksanakannya, menjalankannya sebagaimana lazimnya? Nah, itu yang mau saya tekankan dalam perjumpaan kita malam ini bagi sahabat Mentari. Kiranya kita memiliki pemahaman yang begitu kuat dalam mengupayakan praktek perjamuan kudus di tengah-tengah gereja kita. Nah, Bapak Ibu, tidak seperti biasanya, hari ini kami mengambil gambar atau rekaman di daerah terbuka dengan menggunakan masker. Karena memang kebijakan pemerintah beberapa hari yang lalu, bila kita melakukan aktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan masker. Bukan hanya untuk kesehatan kita saja, tapi juga kesehatan yang lain. Karena itu saya dengan rendah hati mengajak kita untuk belajar bersama memaknai perjamuan kudus dalam kesempatan hari ini. Maka pertama sekali saya mau masuk atau mengajak kita semuanya Bapak Ibu untuk melihat hubungan antara perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini dengan tradisi Yahudi. Memang perjamuan kudus tidak bisa kita pisahkan dengan tradisi keyahudian atau Judaisme. Mengapa demikian? Karena ternyata menurut catatan Lukas pasal 22 ayat 15 dikatakan di sana bahwa ketika Yesus mau melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya di malam terakhir sebelum dia diserahkan, mereka melakukan perjamuan itu dalam rangka malam Paskah. Malam Paskah bagi orang Yahudi. Dan memang kita harus jujur mengakui bahwa Yesus dan murid-muridnya adalah juga keturunan Yahudi. Dan sebagai keturunan Yahudi, mereka memiliki keterikatan untuk melakukan tradisi keyahudian, termasuk di dalamnya adalah melakukan perjamuan malam Paskah yang basisnya adalah di rumah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya atau perjamuan malam yang sering dipakai oleh gereja menjadi rujukan perjamuan kudus, itu adalah ritus perjamuan Paskah bagi orang Yahudi. Nah, kenapa saya katakan itu? Supaya kita bisa memaknai makna perjamuan kudus dari sudut pandang perjamuan Paskah Yahudi. Nah, dalam perjamuan Paskah orang Yahudi itu disebut istilahnya dengan barekah. Atau kemudian kata barekah dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Eukaristi. Nah, Eukaristi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pentinglah rasanya bagi kita untuk memaknai perjamuan kudus dari makna Paskah menurut orang Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel, Paskah itu dimaknai sebagai penyematan identitas baru, bahwa orang Israel memiliki identitas baru. Mereka tadinya adalah bangsa nomaden yang berpindah-pindah. Mereka tadinya adalah bangsa yang diperbudak oleh kerajaan Mesir. Namun dalam momentum Paskah mereka menjadi manusia yang merdeka. Mereka menjadi bangsa yang tidak terikat atau tidak berada dalam perhambaan bangsa-bangsa lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam peristiwa Paskah yang paling penting dimaknai adalah kemerdekaan. Dan makna arti kemerdekaan adalah ketika semua manusia diterima, disambut sebagai pribadi yang bermartabat. Dan oleh karena itu, ketika kita hubungkan perjamuan kudus dengan Paskah orang Yahudi, maka satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa semua manusia harus diperlakukan sebagai pribadi yang beradab. Nah, kemudian juga dalam peristiwa Paskah orang Yahudi ternyata ada dua penanda yang dipakai di sana. Ada dua penanda material yang dipakai di sana. Itu menurut Keluaran 12 ayat 15, yaitu roti dan darah. Dan jangan heran apabila sampai sekarang ketika kita merayakan perjamuan kudus juga ada dua penanda, yaitu roti dan anggur. Artinya
dalam kitab Keluaran, dalam tradisi Judaisme atau Yahudi, dua penanda itu sudah dipakai. Dan sekarang kita melakukan itu memiliki akar yang kuat pada tradisi Judaisme, termasuk dua penanda tadi, roti dan anggur. Nah Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan, menggambarkan kepada kita semuanya makna perjamuan kudus dari sudut pandang Paskah. Dan berikutnya saya akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana perjamuan kudus dalam perspektif perjanjian baru. Dari perspektif perjanjian baru, kita bisa menemukan bahwa ada 4 teks dalam perjanjian baru yang menjadi rujukan perjamuan kudus, yaitu dalam Matius, dalam Markus, Lukas, juga dalam 1 Korintus pasal 11. Nah, saya mau petik satu persatu dari Matius pasal 26 ayat 26 dan Markus pasal 14 ayat 22. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sana bahwa kedua teks ini sama-sama menggunakan kata memberikan. Artinya apa? Yesus memberikan roti yang dipecah-pecahkan itu kepada murid-muridnya. Nah, kata memberikan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani didomi. Nah, kata didomi selain bisa diterjemahkan memberikan, tapi kata didomi juga bisa diterjemahkan dengan mempersembahkan. Jadi kalau dalam Injil Matius dan Markus dijelaskan di sana, di saat perjamuan malam itu Yesus memberikan roti yang dipecah-pecahkan itu kepada murid-muridnya, maka itu juga bisa kita artikan, kita juga bisa kita maknakan, Yesus mempersembahkan roti yang dipecah-pecahkan itu kepada murid-muridnya. Nah, oleh karena itu perjamuan kudus juga bisa kita maknai sebagai persembahan Kristus bagi manusia. Perjamuan kudus juga bisa kita maknai sebagai tindakan Yesus yang mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya bagi manusia. Nah, itu yang pertama dengan kata mempersembahkan. Lalu kata yang kedua yang muncul juga dalam teks perjanjian baru, terutama dalam 1 Korintus pasal 11, juga dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23, di sana ada kata peringatan. Nah, frasa yang dipakai adalah perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, Bapak Ibu, dua teks ini menggunakan kata yang sama, kata peringatan, yang diambil dari bahasa Yunani anamnesis. Jadi anamnesis itu bisa juga kita artikan remember, peringatan. Anamnesis juga bisa kita artikan pengenangan, juga bisa kita artikan pemusatan perhatian. Jadi bisa kita maknai Bapak Ibu, makna anamnesis itu adalah ketika Yesus telah melakukan perjamuan malam itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya Yesus menjadi pusat perhatian, Yesus menjadi pusat ingatan, Yesus menjadi pusat peringatan dalam perjamuan kudus itu. Nah, dalam rangka itulah kita juga harus bisa memaknai apa arti kata anamnesis, yang mana kata peringatan itu diterjemahkan dari kata anamnesis dalam bahasa Yunani. Anamnesis tidak sekedar memanggil peristiwa masa lalu ke dalam pikiran manusia. Anamnesis tidak hanya menarik peristiwa masa lalu dalam pikiran manusia, tetapi anamnesis juga berarti memanggil peristiwa yang lalu dalam pikiran manusia, lalu mengaktualisasi peristiwa masa lalu itu pada masa kini. Jadi anamnesis itu adalah keterhubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Jadi anamnesis bukan hanya mengingat peristiwa masa lalu, tapi juga berarti mengaktualisasikan peristiwa masa lalu itu dalam konteks masa kini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada aspek lain juga yang harus kita gumuli, yang harus kita refleksikan, yang harus kita renungkan dari dasar Alkitab, atau dasar Alkitab menjadi dasar Alkitab dari perjamuan kudus. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan bahwa Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, pada malam waktu ia akan diserahkan. Artinya apa? Peringatan pada peristiwa Yesus melalui perjamuan kudus juga adalah peringatan pada kematian dan kebangkitan Yesus.
Nah, itu Bapak Ibu dalam dimensi perjanjian barunya. Nah, tadi saya sudah jelaskan dimensi perjanjian lamanya atau kaitannya dengan tradisi Yahudi, pemaknaan dalam perjanjian baru, maka saya akan masuk dalam bagian berikutnya, perjamuan kudus dalam pemaknaan masa kini. Perjamuan kudus dalam pemaknaan masa kini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi tujuan saya adalah bagaimana kita memaknai perjamuan kudus di era COVID-19 ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke sana. Dari beberapa penjelasan itu, tentu penjelasan yang saya sampaikan tadi adalah menuntun kita agar kita tidak kehilangan makna perjamuan kudus itu. Nah, Bapak Ibu, dalam teologi liturgika bahwa ada dua aspek dalam perjamuan kudus. Yang pertama adalah ritus dan yang kedua adalah aksi. Nah, ritus itu terwujud dalam ibadah. Misalnya ketika kita melaksanakan perjamuan kudus setiap Jumat Agung atau Paskah atau momen-momen tertentu, itulah ritusnya, itulah ibadahnya. Lalu kemudian aksinya adalah ketika kita melakukan makna perjamuan kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam rangka social distancing atau physical distancing yang kita alami, yang kita laksanakan hari-hari terakhir ini di peristiwa atau di masa COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk belajar sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Dan Martin Luther juga sejalan dengan Alexander Seman, seorang teolog ortodoks itu, bahwa perjamuan kudus tidak bisa kita lepaskan dari komunio atau persekutuan. Bahwa perjamuan kudus adalah persekutuan. Nah, kenapa dikatakan persekutuan? Karena kita bersekutu dengan Allah dan kita juga bersekutu dengan sesama manusia. Nah, tambahnya pula, dalam teologi Lutheran, perjamuan kudus itu dipahami transubstansiasi. Apa arti transubstansiasi? Transubstansiasi adalah dualitas, bukan dualisme Bapak Ibu ya, dualitas. Kalau dualisme, kehadiran yang dipertentangkan, tapi kalau dualitas, kehadiran yang bersama-sama ada, tidak saling bertentangkan. Jadi dalam transubstansiasi Lutheran, perjamuan kudus itu adalah kehadiran dualitas. Maksudnya apa? Bahwa dalam perjamuan kudus itu, unsur roti dan anggur hadir bersama-sama dengan unsur tubuh dan darah Kristus. Pemahamannya begini, di dalam roti dan anggur, di sekitar roti dan anggur, di dalam roti dan anggur hadir tubuh dan darah Kristus. Nah, oleh karena itu, perjamuan kudus bukanlah perjamuan yang maya buat kita. Perjamuan kudus bukanlah perjamuan yang ilusi buat kita. Justru perjamuan kudus adalah kehadiran yang real, kehadiran yang nyata. Dalam perjamuan kudus itu kita mengalami kehadiran nyata Kristus, tubuh Kristus dan darah Kristus. Bapak Ibu tolong garis bawahi kehadiran nyata, kehadiran real. Nah, oleh karena itu, mungkinkah kita melaksanakan perjamuan kudus secara online? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kesadaran pemaknaan kehadiran nyata itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Rasanya sangat tidak mungkin secara teologis kita melakukan perjamuan kudus secara online. Sangat-sangat tidak mungkin secara teologis melakukan perjamuan kudus secara online. Karena apa? Perjamuan kudus itu yang ditekankan adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata dalam persekutuan. Kehadiran nyata setiap individual dalam persekutuan perjamuan kudus dan kehadiran nyata Kristus dalam persekutuan perjamuan kudus itu. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bapak Ibu, di era COVID-19 ini, maka yang bisa kita lakukan adalah perjamuan kudus dalam bentuk makna. Mengaksikan makna perjamuan kudus itu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita menghidupkan ingatan pada Kristus yang mempersembahkan dirinya. Mari kita aktualisasikan Kristus yang mempersembahkan dirinya pada saat ini. Dengan cara apa? Mempromosikan komunitas atau komunio yang berbagi. Bapak Ibu, saya usulkan, saya ajak kepada semua kita di era COVID-19 ini, mari kita melakukan kehidupan yang berbagi. Karena itu juga adalah makna dari
perjamuan kudus. Bila kita tidak bisa melakukan ritus perjamuan kudus karena kehadiran nyata tidak memungkinkan untuk itu karena social distancing atau physical distancing, tapi jangan sampai makna perjamuan kudus tidak kita aksikan dalam momentum hari ini. Oleh karena itu saya ajak kita semua orang-orang percaya bahwa di momen COVID-19 ini, mari kita mengaksikan makna perjamuan kudus, kehidupan yang berbagi, pribadi yang berbagi, terutama bagi mereka yang terimbas pandemi COVID-19. Siapakah mereka? Mereka itu adalah pekerja harian yang mendapatkan kehidupan oleh karena mereka bekerja setiap hari. Mari perhatikan mereka. Karena ketika social distancing diberlakukan, maka yang paling terganggu kehidupannya adalah mereka, pekerja harian. Mari peduli dengan mereka. Mari berbagi dengan mereka. Nah, itulah perenungan yang mau saya ajak buat kita semuanya, Bapak Ibu. Ajakan buat kita sekarang di pertemuan mentari hari ini. Nah, oleh karena itu, saya mau mengingatkan kita semuanya, jikalau kita beraktivitas di luar, kenakanlah masker. Jaga jarak. Karena dengan demikianlah kita bisa menjaga diri kita, juga menjaga sesama kita. Nah, di pertemuan terakhir ini, kami menyampaikan salam kami kepada para medis, supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, juga bagi keluarga, saudara-saudari para medis, tetap Tuhan berikan kesehatan. Bagi korban COVID-19, Tuhan yang menyembuhkan. Dan terutama bagi keluarga yang berduka oleh karena meninggalnya para korban COVID-19, Tuhan yang menghiburkan. Dari Dolok Atas Berita, kami sampaikan kepada kita semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Amin.